Pemirsa, Bank Indonesia resmi menurunkan suku bunga acuan dan menetapkan kebijakan DP 0% bagi kendaraan bermotor baru dan pembelian properti. Namun demikian, apakah kebijakan ini akan efektif untuk mendorong industri otomotif dan properti? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Ya, Mangi, ini menarik ya. Memang akhirnya ada relaksasi kembali untuk dua sektor. Begitu kaitannya dengan adanya penurunan suku bunga acuan, kemudian kebijakan lagi dari Bank Indonesia untuk memberikan kebijakan DP, down payment begitu ya, uang muka untuk kendaraan bermotor, kemudian juga properti 0%. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana tanggapan Mangi juga nih terkait dengan adanya penurunan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate? Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan juga untuk kembali mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, tentunya pemerintah terus melakukan berbagai cara dan juga upaya. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya adalah dengan memberikan stimulus kepada masyarakat, contohnya dengan memberikan bansos kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Selain itu, cara lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan moneter longgar atau menurunkan suku bunga acuan. Dan ternyata minggu lalu begitu ya, di bulan Februari ini Bank Sentral yaitu Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 3,75% menjadi 3,5%. Dan ternyata penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin tersebut menjadi yang pertama kali di tahun 2021. Karena jika kita kilas balik sedikit begitu ya, di Januari 2021 Bank Indonesia ini menahan suku bunga acuan di level 3,75%. Kemudian jika kita lihat lagi di tahun 2020 ternyata Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin dari awalnya sebesar 5% menjadi 3,75%, yang akhirnya di Februari ya, di bulan ini tepatnya minggu lalu Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,5%. Oke, itu menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan bisa merelaksasi kondisi ekonomi begitu, dalam artian bisa meningkatkan sektor konsumsi, kemudian juga membuat akhirnya masyarakat juga melakukan aktivitas perekonomian, baik itu melakukan peminjaman melalui perbankan ataupun membeli tadi adanya properti, kemudian kendaraan bermotor. Tapi selain itu, Mangi, ada hal lain atau tujuan lain tidak sih sebenarnya dengan adanya penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral? Iya, tentunya salah satu tujuan ya penurunan suku bunga acuan ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk mendorong saluran kredit yang dilakukan oleh perbankan. Kemudian juga untuk kembali menggeliatkan sektor otomotif dan juga sektor properti yang memang sempat lesu akibat adanya pandemi COVID-19. Dan jika kita bicara mengenai sektor properti begitu ya, ini kita lihat dari penjualan properti di tahun 2020 ternyata mengalami penurunan sekitar 3,18% secara year on year untuk penjualan properti di wilayah Jabodebek dan juga Banten yang memang di lokasi ini bisa kita katakan sebagai benchmark begitu ya penjualan properti di Indonesia. Dan untuk lebih detailnya lagi pemirsa, kita bisa saksikan bersama melalui layar televisi Anda di mana berdasarkan data dari Indonesia Property Watch begitu ya, untuk penjualan rumah yang harganya di bawah 300 juta rupiah ini terkontraksi sekitar 42,9%. Kemudian untuk rumah di atas harganya begitu ya, di atas 2 miliar rupiah ternyata terkontraksi juga penjualannya sekitar 41,1%. Kemudian kita beralih ke data-data lainnya yaitu tentang penjualan otomotif begitu ya di tahun 2020. Kita bisa saksikan bersama juga pemirsa melalui layar televisi Anda untuk penjualan otomotif begitu atau kendaraan bermotor. Dari sisi wholesale-nya ternyata juga terkontraksi di tahun 2020 sebesar 48,3%. Dan dari sisi retailnya juga ternyata terkontraksi sekitar 44%. Dan ternyata memang sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk menurunkan suku bunga acuan ini adalah tentunya untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan juga untuk menggeliatkan kembali industri otomotif dan juga industri properti. Tapi menurut Pras sendiri, adakah dampak positif lainnya yang bisa dirasakan mungkin oleh pemerintah begitu ya terkait dengan penurunan suku bunga acuan ini, Pras?
Ya, selain memang tadi ada dua sektor yang akan terkena langsung ya dengan adanya penurunan suku bunga acuan yang diharapkan juga akan diikuti nih oleh perbankan di Indonesia begitu yang menerapkan dari adanya penurunan suku bunga pinjaman begitu kepada masyarakat tentu akan menjadi daya ungkit yang lebih tinggi lagi nih untuk mendorong dari sektor properti kemudian sektor otomotif. Tapi di sisi lain dengan adanya penurunan suku bunga acuan ini Mangi dan juga pemirsa ID sana ada hal lain begitu di mana dari suku bunga khususnya dari kita tahu SBN ini surat berharga negara bisa menjadi salah satu juga pendorong bahwa ini akan menjadi daya tarik berikutnya sehingga ada cost of fund pemerintah begitu karena kita tahu pembayaran bunga dari surat berharga negara yang dilakukan oleh pemerintah kepada investor ini juga masih cukup tinggi di kisaran 13%-an. Dengan adanya penurunan suku bunga acuan ini diharapkan juga bisa menurunkan yield ya dari surat utang pemerintah begitu yang akan diterbitkan ataupun yang ada begitu. Jadi paling tidak ini menjadi salah satu meningkatkan lagi dari sisi likuiditas keuangan negara, kemudian menurunkan cost of fund dari pemerintah sendiri, Mangi. Ya, saya setuju Pras dan terkait dengan penurunan suku bunga acuan ini memang secara tidak langsung juga akan berpengaruh begitu ya terhadap yield SBN di mana artinya beban pemerintah untuk membayarkan hutang begitu ya bisa saja berkurang karena memang suku bunga acuannya juga sudah menurun begitu ya di level 3,5% dan jika kita kembali lagi bicara terkait dengan industri properti dan juga otomotif, ternyata tidak hanya dengan menurunkan suku bunga acuan saja, tapi ternyata Bank Indonesia juga memberikan kebijakan lainnya untuk kembali menggeliatkan industri otomotif dan properti di dalam negeri, yaitu dengan memberikan DP 0% dalam pembelian kendaraan bermotor baru dan juga untuk pembelian properti. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan bersama-sama dalam tayangan berikut, yaitu pernyataan dari Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, melonggarkan ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor yang baru untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang detailnya ada di lampiran siaran pers ini. Keempat, melonggarkan rasio loan to value atau financing to value LTV garis miring FTV kredit dan pembiayaan properti menjadi 100. Ya pemirsa, ternyata kebijakan DP 0% untuk pembelian kendaraan bermotor baru dan juga properti ini akan mulai berlaku di 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Dan ternyata tidak semua perbankan ini bisa memberikan DP 0% kepada para nasabahnya karena ternyata ada beberapa syarat nih pemirsa dan juga Prasia itu bank yang memang NPL-nya kurang dari 5% ini bisa ya memberikan DP 0% kepada para nasabahnya. Dan jika kita lihat lagi, cermati lebih jauh lagi, artinya sudah banyak sekali ya stimulus yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri properti dan juga terhadap industri otomotif sendiri. Untuk industri otomotif juga kemarin sudah sempat diberikan pembebasan PPNBM ya atau pajak barang mewah. Kemudian juga kali ini diberikan kebijakan DP 0% dan juga penurunan suku bunga acuan. Dan untuk industri properti juga telah diberikan stimulus begitu ya melalui DP 0% dan juga penurunan suku bunga acuan. Ya, ini salah satu upaya sebenarnya dari pemerintah untuk memacu lagi kalangan menengah atas begitu yang selama ini memang menyimpan dana mereka begitu sekarang sudah mulai bisa belanja lagi dalam artian membelanjakan dengan beberapa stimulus yang sudah diberikan baik untuk membeli properti ataupun kendaraan bermotor baru meskipun tadi CC-nya di bawah 1.500 cc begitu. Karena kita tahu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah juga sudah diturunkan dalam 3 tahap begitu ya. 3 bulan pertama 100%, kemudian berikutnya 50%, kemudian 3 bulan selanjutnya 25% sampai dengan akhir tahun 2021. Tapi kalau kita lihat sejauh mana juga nih efektivitasnya nih menurut Mangi, apakah ini akan efektif juga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, kemudian mengungkit lagi daya beli masyarakat sehingga ujung-ujungnya akan menggerakkan lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia?
Baik, jika kita lihat dari efektivitasnya begitu ya, Iya. sebenarnya kita di satu sisi harus mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah ya untuk kembali menggeliatkan industri properti dan juga industri otomotif. Tapi kebijakan ini begitu ya, dimulai dari DP 0%, kemudian penurunan suku bunga acuan dan juga pembebasan PPNBM ini akan lebih efektif ke depannya jika perbankan yang ada di Indonesia juga turut menurunkan suku bunga kreditnya. Karena Betul. sebenarnya dengan pemerintah begitu ya memberikan kebijakan DP 0% Iya. kepada pembelian properti ataupun kendaraan bermotor ini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Nah, kedepannya akan lebih efektif apabila memang perbankan juga kembali menurunkan suku bunga kreditnya. Karena jika perbankan menurunkan suku bunga kreditnya ini memang bisa kita katakan ya memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Jika kita bicara dari sisi negatifnya begitu mungkin akan mengurangi likuiditas perbankan tersebut. Tapi dari sisi positifnya jika perbankan menurunkan suku bunga kreditnya ini secara tidak langsung juga akan menghindari begitu ya terjadinya kredit macet. Karena kembali lagi saya katakan, dengan adanya DP 0% ini menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat dalam pembelian properti dan juga kendaraan bermotor baru. Tapi jika ke depannya masyarakat memiliki keterbatasan untuk bayar begitu ya, karena memang kreditnya tinggi begitu ya, suku bunga kreditnya tinggi, ini akan memiliki dampak yang buruk juga terhadap perbankan tersebut ya, atau bisa saja terjadi NPL atau non-performing loan. Jadi memang lebih efektif kita katakan apabila memang perbankan tersebut menurunkan suku bunga kreditnya. Dan menurut Pras sendiri ya, untuk NPL di tahun 2020 yang dialami oleh perbankan ini seperti apa sih Pras? Ya, kalau kita lihat memang sejarahnya terutama sih pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia, ini menjadi salah satu tekanan yang cukup kuat ya bagi perbankan dari sisi non-performing loan begitu atau kredit macet yang dialami oleh nasabah mereka. Karena kita tahu tadi yang seperti sudah Mangi katakan memang ada batasan apabila bank ingin menyalurkan kredit begitu dengan down payment sekitar 0%, memang harus ada syarat sehingga tidak akan mengganggu dari sisi likuiditas bank tersebut begitu. Dengan adanya batasan berarti kita akan melihat kemampuannya. Dari sisi kemampuan likuiditasnya sudah oke, kemudian dari bagaimana arus kasnya juga sudah baik, berarti dari sisi itulah dinilai bank bisa memberikan dana ataupun dari sisi stimulus down payment 0% ya kepada nasabah ataupun mereka yang akan mengajukan kredit ke bank tertentu misalnya. Tapi di sisi lain kalau kita bicara mengenai NPL dibandingkan tahun 2019 begitu sekitar 2,15%, kita lihat memang ada kenaikan menjadi 3,15% Mangi di tahun 2020 ini data per September ya. Jadi memang kalau kita bandingkan September 2020 kemudian 2019 memang ada kenaikan dari sisi NPL. Dan itu yang coba diatasi oleh pemerintah di satu sisi menahan supaya NPL tidak terlalu tinggi, tapi ada stimulus juga yang diberikan kepada nasabah ataupun konsumen begitu masyarakat Indonesia secara umum untuk dua sektor tadi yang memang dua sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia, properti dan juga otomotif. Karena kenapa di situ melibatkan banyak sekali sumber daya manusianya, Mangi. Iya betul, dan terkait dengan NPL ini sebenarnya merupakan satu hal yang perlu diwaspadai juga ke depannya ya, baik oleh perbankan ataupun perusahaan multi finance atau pembiayaan terkait dengan adanya kebijakan DP 0% ini. Selain itu mungkin jika kita lihat dari efektivitasnya begitu ya kebijakan DP 0% ini, apakah dengan sudah diberikan DP 0% ke depannya masyarakat tetap ingin membeli kendaraan bermotor baru. Sedangkan saat ini saja terutama di wilayah Jawa dan Bali masih diberlakukan ya PPKM yang kembali diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2021 mendatang. Dan jika masyarakat membeli kendaraan baru begitu ya, ini akan dipakai kemana kendaraannya? Karena saat ini saja mobilitas masyarakat kita katakan ya masih dibatasi karena memang angka positif COVID-19 di Indonesia terutama kasus aktifnya ini telah mencapai sekitar 157.000 kasus aktif positif COVID-19 ya di Indonesia, Pras dan juga pemirsa. Betul, memang PPKM mikro khususnya begitu menjadi salah satu senjata berikutnya dari pemerintah. Karena yang tahap pertama sudah terbukti berhasil. Dalam beberapa hari terakhir kita sering mendengarkan laporan-laporan yang diberikan oleh PNPB begitu adanya penurunan kasus positif aktif ya yang bisa dikatakan cukup signifikan. Biasanya double digit, sekarang 8.000, 7.000 meskipun memang masih tinggi tapi terbukti dengan adanya penerapan PPKM mikro begitu ya di tahap 1 ini berhasil yang melibatkan Pulau Jawa
Jawa dan Bali begitu Mangi. Sehingga ini pun akhirnya dilanjutkan mulai besok sampai dengan 8 Maret 2021. Tapi kalau kita lihat bagaimana nih dengan kondisi seperti ini, apa juga yang harus disikapi perbankan begitu maupun Bank Indonesia dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan juga oleh pemerintah saat ini? Ya, untuk mungkin dari sisi perbankannya sendiri begitu ya, untuk menghindari kedepannya terjadinya kredit macet tentunya harus melakukan mitigasi salah satunya dengan melakukan kredit scoring yang baik atau kredit scoring yang bagus begitu ya terhadap nasabah. Jadi harus menseleksi nasabah dengan sangat baik juga, dan tentunya dari sisi pemerintah ini pemerintah juga harus terus dengan tepat dan cepat menangani pandemi COVID-19. Mungkin selain dari program vaksin dan juga vaksinasi, pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Karena ternyata berdasarkan data yang saya dapatkan ya, sampai dengan bulan Januari 2021 lalu, masyarakat yang mentaati protokol kesehatan, contohnya menggunakan masker, ini hanya sekitar 87,66% saja. Kemudian masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan dalam menjaga jarak begitu ya, ternyata hanya sekitar 87,22% saja. Jadi dalam penanganan COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya pemerintah yang harus berlaku cepat, tapi kita pun sebagai masyarakat juga harus terus membantu begitu ya pemerintah agar COVID-19 ini kurvanya bisa cepat melandai. Karena jika kebijakan tersebut begitu ya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia ini bisa berhasil ke depannya, maka akan memberikan efek yang cukup baik sekali bagi industri otomotif. Karena industri otomotif ya kita lihat ya, sumbangannya terhadap PDB Indonesia di tahun 2019 ini mencapai 3,98%. Selain itu industri otomotif juga memiliki industri turunan yang cukup banyak dan bisa dikatakan sebagai industri yang memang banyak mempekerjakan masyarakat atau padat karya begitu ya, mulai dari pekerja bengkel, pekerja dealer dan lain-lainnya. Kemudian jika kita lihat jangka panjangnya dari kebijakan yang dilakukan atau diberikan oleh pemerintah ini, memang sebenarnya pemerintah ini ingin menambah pendapatan negara dari sisi perpajakan. Karena jika banyak masyarakat yang memang membeli kendaraan bermotor baru, kemudian juga membeli properti begitu ya, maka sumbangan pajak dari perusahaan-perusahaan properti ataupun otomotif begitu ya, ini akan semakin banyak terhadap negara. Dan menurut Pras sendiri, jika kebijakan ini berhasil, apa sih dampaknya terhadap industri properti yang ada di Indonesia, Pras? Ya, karena kalau kita tahu dampaknya akan sangat luas sekali. Karena tadi yang seperti sudah saya infokan sebelumnya begitu Mahingi, bahwa memang kedua sektor ini padat karya begitu, dalam artian banyak pihak-pihak tenaga kerja yang terlibat dari industri turunannya. Properti pun demikian, kita tahu dari tenaga kerja buruhnya, kemudian ada lagi toko bangunannya, kemudian produsen-produsen yang menyuplai bahan bangunannya pun sama. Mereka pastikan juga akan disupport oleh tenaga kerja yang banyak begitu Mangi. Jadi ini menjadi salah satu juga industri yang strategis untuk mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2019 juga sumbangannya terhadap PDB tidak jauh berbeda dengan sektor otomotif. Kalau tadi 3%-an, untuk sektor properti sendiri sekitar 2%-an di tahun 2019 lalu, Mangi. Iya, dan jika semakin banyak begitu ya masyarakat yang memang bisa memiliki pendapatan ya begitu, atau semakin banyak bekerja, karena kedua industri ini merupakan industri padat karya, maka disinyalir akan mempercepat juga pemulihan ekonomi nasional, karena masyarakat akan lebih banyak spendingnya terhadap sektor real atau konsumsi rumah tangganya juga bisa saja meningkat di kemudian harinya. Betul Mangi, kita tunggu lagi bagaimana actionnya. Yang penting adalah implementasi juga ya dari beragam stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak-pihak terkait lagi untuk mendorong laju perekonomian Indonesia ke depan. Baik Mangi, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan. Tentu ini bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pras. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik lainnya sesaat lagi.